sumber resapan apa yang terjadi? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat, maka kita akan melihat kondisi masyarakat dan hajat hidup mendasarnya. Makanya kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta, apa persoalan paling dasar, mereka akan menjawab biaya hidup yang tak terjangkau. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Terus nanti kita ingat. Ini cara kamu untuk menipu publik. Seolah-olah bahwa apa yang menjadi pertanyaan karena Ilyas dengan memberikan jawaban dengan tata kata bahasa yang bagus, dengan retorika yang bagus, itu sudah menyelesaikan masalah di Jakarta. Padahal yang dipertanyakan dua hal. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Yang pertama soal sumur resapan, yang kedua soal Formula E. Dan kita tahu sendiri bagaimana sumur resapan ini membuat masyarakat Jakarta susah. Apalagi kalau bicara Formula E. Pertama, Formula E ini tidak ada hubungannya langsung dengan kesejahteraan rakyat. Lalu kemudian itu yang mencoba kamu agung-agungkan. Tetapi hari ini Formula E kau tidak mau bahas. Kenapa? Karena Formula E lagi bermasalah di KPK dan boleh jadi kamu ada di dalam problem itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, Anies Baswedan, salah seorang capres dari Partai Nasdem yang hari ini sudah menghabiskan banyak waktu dan duit untuk keliling Indonesia mengkampanyekan dirinya. Tetapi pada momentum kali ini bukan itu yang kita akan bahas, tapi bagaimana membongkar sebenarnya kebodohan daripada Anies Baswedan ini. Dan saya kira kalau video ini saya putar di sini, maka pasti akan banyak kadrun yang akan menghajar saya habis-habisan karena menganggap bahwa saya menghinakan calon presidennya. Tetapi sekali lagi bahwa ini penting saya sampaikan ke publik sebagai upaya saya sebagai pertanggungjawaban saya sebagai umat yang pernah hadir di muka bumi dalam rangka menjaga kesatuan Republik Indonesia dari lahirnya pemimpin yang gagal paham atas persoalan bangsa kita pada hari ini. Tidak perlu berlama-lama, kita coba lihat cuplikan videonya. Sebentar baru kita kuliti sedikit-sedikit. Juga bertubi-tubi dari Formula E, kemudian sumur resapan lagi. Ini bisa dijelasin nggak yang dua ini, Formula E dan sumur resapan, apa yang terjadi? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat, maka kita akan melihat kondisi masyarakat dan hajat hidup mendasarnya. Makanya kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta, apa persoalan paling dasar, mereka akan menjawab biaya hidup yang tak terjangkau. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Terus nanti kita ingat, kita bareng-bareng, lapangan pekerjaan. Kemudian persoalan apa lagi yang mereka akan nyatakan? Mereka akan menyatakan tentang kesehatan, tentang pendidikan. Kami akan fokus pada masalah-masalah yang senyatanya menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pembicaraan sosial media akan sangat ditentukan oleh mereka yang memiliki jumlah pengikut. Kamu bertanya-tanya. Anies memperlihatkan kebodohannya dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh Karni Ilyas. Ada dua hal yang dipertanyakan Karni Ilyas saya kira dalam video tersebut, yaitu bagaimana tanggapan Anies Baswedan yang lagi marak dibincangkan oleh masyarakat terkait soal sumur resapan dengan Formula E. Dan saya tidak menyangka bahwa jawaban Anies betul-betul jauh dari
konteks yang dipertanyakan oleh Karni Ilyas. Oleh karena itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dengan jawaban-jawaban yang dia lontarkan itu, sebenarnya dia mencoba mengaburkan persoalan atau problem yang sesungguhnya dipertanyakan oleh masyarakat melalui mulutnya Karni Ilyas. Dengan mencoba membahas pada persoalan dasar yang menjadi kebutuhan manusia. Saya kira hal ini sekalipun Anies tidak memberikan penjelasan, sebenarnya semua orang sudah pada paham bahwa yang menjadi kebutuhan dasar yang namanya manusia dimanapun, saya kira tidak saja di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Tentu yang pertama adalah masalah kesejahteraan. Yang kedua masalah pendidikan. Yang ketiga masalah kesehatan. Karena itu hal yang mendasar dan juga terjelaskan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Jadi hal itu nih tidak perlu kau bahas. Cuma kemudian menjadi bagus kau punya jawaban karena tata katamu. Tetapi bagi kita ini tidak akan mungkin tertipu dengan apa yang kau sampaikan di depan Karni Ilyas pada satu momentum acara televisi swasta kala itu. Ini cara kamu untuk menipu publik, seolah-olah bahwa apa yang menjadi pertanyaan Karni Ilyas dengan memberikan jawaban dengan tata kata bahasa yang bagus, dengan retorika yang bagus, itu sudah menyelesaikan masalah di Jakarta. Padahal yang dipertanyakan dua hal, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Yang pertama soal sumur resapan, yang kedua soal Formula E. Dan kita tahu sendiri bagaimana sumur resapan ini membuat masyarakat Jakarta susah. Apalagi kalau bicara Formula E. Pertama, Formula E ini tidak ada hubungannya langsung dengan kesejahteraan rakyat. Lalu kemudian itu yang mencoba kamu agung-agungkan. Tetapi hari ini Formula E kau tidak mau bahas. Kenapa? Karena Formula E lagi bermasalah di KPK dan boleh jadi kamu ada di dalam problem itu, di dalam masalah itu. Boleh jadi. Karena kita tidak tahu. Yang pasti bahwa Formula E mengalami kerugian dan Anda tidak berani menjawab itu. Lalu Anda alihkan dengan mengangkat persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat DKI. Itu bukan masyarakat DKI saja. Kalau bicara kesejahteraan, bicara pendidikan, bicara kesehatan, itu bukan saja Indonesia, malah itu menjadi isu internasional, Anies. Nah inilah. Tetapi oleh kadrun pasti menganggap Anies ini memang cerdas, hebat. Ya, kita juga tidak akan mungkin menyalahkan kalian para kadrun karena memang otak kalian tidak sampai menganalisa apa yang disampaikan Anies. Tapi sekali lagi kita ini paham betul bahwa Anies mencoba membelokkan pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat yang diwakilkan oleh Karni Ilyas. Oleh karena itu, saya kira maksudnya Pak Karni Ilyas ini akan menolong Anies. Dengan memberikan pertanyaan itu, Anies akan menjawab, mengklarifikasi dengan baik, sehingga kemudian terkesan bahwa Anies memang hebat. Tapi ternyata Karni Ilyas salah mengeluarkan pertanyaan. Jadi maksudnya mau membantu Anies, tapi ternyata kemudian pertanyaan ini ternyata menohok Anies secara tidak langsung, dan bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan mengambil jawaban lain yang saya kira sangat jauh dari konteks yang ditanyakan oleh rakyat DKI Jakarta. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, kembalilah kalian, jangan terlalu lama tersesat. Kalaupun Anda tersesat, maka tersesatlah di jalan yang benar dengan mendukung dan memilih pemimpin di tahun 2024 yang bisa betul-betul memahami ruang batin masyarakat Indonesia, yang tidak saja pintar menata kata, tetapi mampu mengeksekusi seluruh kebijakan-kebijakan yang kira-kira menjadi kebutuhan dasar di setiap wilayah di Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.